kabarnya? Kakak berharap kalian semuanya tetap semangat walaupun kita masih beribadahnya di rumah, nggak apa-apa ya. Karena memang situasinya saat ini seperti ini. Kakak harap semuanya tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak mau cek dulu semangatnya masih ada ya. Kakak mau kita cek Laskar Kristus. Yesus, Yesus, yes. Semuanya sudah semangat kan ya? Oke, kalau gitu kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memberi salam kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Semuanya bersemangat ya. Setiap hari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih Tuhan izinkan untuk beribadah, memuji muliakan Tuhan, belajar firman Tuhan, walaupun kami beribadahnya masih dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya tangan kasih Tuhan tidak pernah jauh dari kami dan senantiasa menyertai kami, dan hari ini pun Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, hari ini kita masih belajar firman Tuhan dalam satu rangkaian buah-buah roh. Kita masih ingatkan dari bulan lalu kita belajar tentang buah-buah roh. Dan pada ibadah kita hari ini kita akan belajar buah roh yang terakhir. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu? Penguasaan diri. Kita akan belajar firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Kak Wahyu. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau naikkan pujian dulu. Yesus sayang pada aku. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pasti sayang sama kita semua kan ya? Kita mau naikkan pujian ini. Iya, adik-adik boleh duduk. Kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. Siap-siap belajar firman Tuhan tentang satu tema, yaitu dari buah roh ya Tuhan, tentang penguasaan diri. Tuhan mampukan setiap kami, adik-adik sekolah minggu dan juga Kak Wahyu sendiri
boleh akhirnya mengerti ya Tuhan firman-Mu yang akan sama-sama kami pelajari. Tuhan, apabila sebelum kami mengikuti ibadah sekolah minggu ini kami melakukan dosa, kami mohon ampun ya Tuhan, kebaikan kami. Dalam satu nama kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, seminggu belakangan kita sama-sama belajar tentang yang namanya apa tadi? Kali udah sebutin, buah roh. Nah, buah roh ada berapa adik-adik jumlahnya? Ada 10 Kak. Oh, masa sih 10? Bukan ya adik-adik, ada 9. Oh bukan, ini 7 ya. 9. Oke. Dari kasih, sukacita sampai yang kemarin terakhir minggu lalu kita pelajari adalah tentang kelemah lembutan yang dibawakan oleh Kak Rahel. Nah, adik-adik, saat ini kita mau pelajari lagi buah roh yang terakhir. Tadi udah disebutin nama kalian juga tentang penguasaan diri. Cuman adik-adik, Kak Wahyu di sini nggak sendiri aja. Kak Wahyu punya teman. Adik-adik di rumah mau bantuin Kak Wahyu nggak panggil teman Kak Wahyu ini? Namanya Theo. Nah, adik-adik panggil ya nanti 1, 2, 3 Theo. Oke, nanti baru dia hadir. 1, 2, 3 Theo. Halo Kak Wahyu, halo teman-teman. Nah, adik-adik ini dia Theo. Halo Kak Wahyu. Theo, kenapa kamu lagi mau dengerin firman Tuhan? Iya Kak Wahyu, soalnya aku tuh lagi kesel banget. Adik-adik, Theo lagi kesel banget. Kenapa ya? Kita tanya ya. Jadi Theo itu kan mau beli es krim ya Kak, teman-teman. Terus Theo bilang sama mama, "Ma, aku mau beli es krim dong." Tapi mama aku nggak bolehin aku beli es krim. Kenapa ya adik-adik? Kok Theo nggak dibolehin beli es krim? Kenapa Theo? Soalnya kata mama, nanti kamu flu nak, nanti kamu sakit. Oh, supaya Theo-nya nggak sakit. Berarti Theo sebenarnya karena mamanya Theo sayang sama Theo. Iya sih Kak, cuman aku juga lagi kesel banget. Kesel kenapa lagi ya? Coba kita tanya. Kenapa Theo? Soalnya nih Kak, di temen rumah aku itu aku dinakalin. Pada nakal sama aku, terus aku pengen bales. Pokoknya aku mau jadi mereka juga. Adik-adik, boleh nggak sih membalas kejahatan dengan kejahatan kayak Theo tadi bilang? Boleh kan teman-teman? Kan mereka jahat sama Theo. Boleh nggak adik-adik? Coba bantuin Kak yuk. Oh nggak boleh Theo. Oh nggak boleh ya Kak. Nah, adik-adik dan Theo, Kak Wahyu mau ngajarin satu firman Tuhan nih. Theo mau dengerin nggak? Mau nih Kak. Ya udah, Theo duduk dulu situ ya. Duduk sini, temenin Kak Wahyu. Oke Kak. Nah, oke. Ya. Nah, Theo duduk sini ya, Kak ya. Oke. Nah, adik-adik yang di rumah boleh siapin Alkitabnya. Sudah? Kita mau sama-sama belajar ayat Alkitab dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adik-adik. Nah, kita baca bareng-bareng ya, pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu adalah isi dari 9 buah roh adik-adik. Nah, kalau minggu-minggu yang lalu kita udah belajar 8 buah roh, minggu ini kita belajar tentang penguasaan diri. Kak Wahyu, penguasaan diri itu apa sih Kak? Kira-kira apa Theo? Kok Theo nggak tahu juga? Oke. Jadi adik-adik, penguasaan diri adalah kondisi atau situasi ketika
kita bisa menahan diri untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Contohnya nih, misal yang tadi Theo pingin es krim banget, tapi mama bilang nggak boleh karena nanti takut Theo sakit. Ketika Theo bisa mengendalikan diri untuk memakan es krim, berarti itu Theo sedang menguasai diri. Contohnya lagi, ketika tadi Theo itu punya teman, terus temannya Theo nakalin Theo, ya kan? Terus Theo berhasil untuk nggak membalas, justru mengasihi teman-temannya, berarti Theo sedang menguasai diri. Nah, adik-adik, dunia ini itu banyak banget yang membuat kita untuk nggak bisa menguasai diri. Contoh, kita apa sih kelemahannya adik-adik? Contoh nih, lagi ujian. Nah, kakak-kakak yang besar nih biasanya ujian, terus merasa bahwa belajarnya nggak maksimal. Tapi ini masalahnya ujian akhir nasional nih. Aduh, gimana nih? Akhirnya nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menguasai diri. Akhirnya dia buat contekan, dia nyontek. Kira-kira adik-adik, kegiatan atau tindakan menyontek itu menguasai diri apa enggak? Tidak. Harusnya ketika udah tahu mau ujian, kita harusnya belajar. Menguasai diri untuk apa? Untuk mau taat belajar. Pasti kan susah ya, maksudnya di saat harusnya kita bisa nonton film, main sama teman, tapi kita mau menguasai diri kita untuk belajar karena mau ujian. Nah, tapi Kak, menguasai diri itu kan susah ya, karena melakukan apa yang sebenarnya kita mau lakukan. Kak Wahyu, bisa nggak sih Kak sebenarnya? Bisa nggak sih Theo? Coba Theo di sini. Oh bisa katanya. Bisa adik-adik. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ketika kita terus hidup dekat sama Tuhan. Contohnya dengan cara apa ya Kak? Kita terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Kita sering atau senantiasa baca firman Tuhan tiap-tiap hari. Kita belajar firman Tuhan. Terus kalau ada ibadah online, kita ikut ibadah online sekolah minggu atau ibadah online umum boleh juga. Sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama opung. Nah itu, melalui itu akhirnya kita nanti dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menguasai diri kita adik-adik. Nah, Kak Wahyu, ada nggak sih contoh yang bisa menguasai diri? Ada nggak sih yang contoh yang nggak bisa menguasai diri? Ada adik-adik. Mau contoh yang mana dulu? Yang nggak bisa dulu ya. Oke. Kalau ini mau kasih contoh yang nggak bisa menguasai diri itu adalah kisah Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel, tahu adik-adik Kain dan Habel? Kakaknya Kain dan Habel adiknya sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Terus akhirnya, singkat cerita, Habel lah yang diterima oleh Tuhan persembahannya. Akhirnya Kain dengan amarahnya, terus dengan kekesalan hatinya, ia nggak bisa lagi menahan dirinya, menguasai dirinya, sampai Tuhan bilang gini, hai Kain, kamu harus bisa mengendalikan dirimu karena dosa sudah mengintip di depan pintu, katanya gitu. Tapi akhirnya adik-adik, karena Kain nggak bisa menguasai dirinya, akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Nah, itu ya adik-adik, upah dari nggak bisa menguasai diri adalah melakukan dosa ternyata. Iya, melakukan apa yang Tuhan nggak suka. Nah, terus Kak, contoh yang berhasil menguasai diri apa? Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus di padang gurun 3 kali dicobai oleh iblis, ya kan? Akhirnya Tuhan menjawab setiap pencobaan itu melalui perkataan dari firman Tuhan, dari Bapaknya sendiri. Nah, siapa yang mau jadi pengikut Kristus yang mampu untuk menguasai dirinya? Angkat tangan. Oke. Angkat tangan. Oh, masih belum angkat tangan, coba angkat tangan. Oke, kau juga mau ya, adik-adik juga kau yakin pasti mau. Nah, jadi Theo, apakah? Jadi Theo, kalau mamanya nyuruh nggak boleh bikin es krim, berarti mama nggak mau Theo jadi sakit. Bener kan adik-adik? Iya, kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Ya udah deh. Tapi kalau lagi nggak mau sakit, boleh kan minum es krim?
boleh nggak sih adik-adik sebenarnya minum es krim? Boleh ya, tapi karena sekarang lagi banyak banget penyakit di luar sana, mama nggak mau Theo jadi sakit juga. Oh gitu ya kak. Terus aku tetap harus membalas teman aku itu. Tadi kita udah belajar ya adik-adik, kalau nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Jadi Theo nggak boleh juga membalas teman-temannya Theo yang jahatin Theo. Justru Tuhan bilang gini Theo, Tuhan bilang kamu harus mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menyakiti kamu. Aduh Kak Wahyu, teman-teman gitu ya. Ya udah deh. Makasih Kak Wahyu, makasih teman-teman. Oke adik-adik. Oke Theo. Oke Kak. Nah, Theo duduk lagi. Kita mau selesai nih ibadah sekolah minggunya. Oke, adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal 16 ayat 32b. Nah, ayat hafalannya dari Amsal 16 ayat 32b-nya saja ya, 32b. Ya, masih megang Alkitabnya adik-adik? Masih ya? Oke. Kita baca bareng-bareng dari Amsal 16 ayat 32b. 1, 2, 3. Amsal 16 ayat 32b. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Satu kali lagi kita ulang ya. Amsal 16 ayat 32b. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dihafalin adik-adik ayat hafalannya. Sama-sama pelajari ayat hafalin ini. Dan semangat untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang mampu untuk melakukan 9 buah roh. Kalau mau bilang, apakah kita bisa kak melakukan 9-9-nya? Jawabannya bisa. Ketika kita hidup terus bersama Tuhan adik-adik. Kita terus mengandalkan Tuhan yang tadi kau bilang. Oke? Oke, karena adik-adik itu adalah anak-anaknya Tuhan. Pasti bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita mau menutup pembacaan firman. Kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh ngajarin kami tentang satu hal lagi di dalam buah roh, yaitu penguasaan diri. Tuhan, kami tahu bahwa penguasaan diri mungkin agak sulit untuk kami lakukan, karena penguasaan diri adalah melakukan sesuatu yang sebenarnya kami ingin lakukan Tuhan, tapi itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, tapi bantu adik-adik, bantu Kak Wahyu dan semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia untuk akhirnya boleh melakukan penguasaan diri ini ya Tuhan, supaya akhirnya kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Haleluya, amin. Adik-adik, nah Kak Wahyu tadi ngajarin apa? Kalian supaya mengendalikan diri. Gimana caranya? Ingat-ingat tadi apa yang Kak Wahyu bilang. Karena ketika kita semua bisa menghasilkan seluruh buah roh, ada 9 ya, Tuhan pasti sangat sayang pada kita. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya cuma belajar firman Tuhan, tetapi juga kita bisa melakukan firman Tuhan, menghasilkan ke-9 buah roh yang sudah kita pelajari sampai kepada hari ini. Nah, sekarang kakak mau kita semua untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun. Dari hari Senin lalu sampai hari Minggu ini, kita mau mengucapkan pujian. Kita mau nyanyikan lagu untuk teman-teman kita yang berulang tahun itu. Kita mau nyanyikan pujian Selamat Hari Jadi.
terbaik untuk Tuhan, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, salah satunya melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini. Adik-adik nanti jangan lupa persembahannya dititipkan ke mama papa ya untuk diserahkan ke gereja. Untuk persembahan kita mau menaikkan pujian kasihnya seperti sungai. Siapkan persembahannya. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, termasuk pertambahan umur untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai teman-teman kami ini, berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam mereka kehidupan mereka sehari-hari, terutama pada saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami masih dalam keadaan kondisi pandemi. Kiranya Tuhan memberikan kepada teman-teman kami yang berulang tahun kesehatan, kekuatan sehingga boleh terbebas dari pandemi ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh Tuhan pakai untuk pelayanan di gereja ini ya Bapak. Bapak yang kudus, kami juga mau berdoa untuk terkhusus bangsa dan negara kami dengan kondisi pandemi COVID pada saat ini. Tuhan, kiranya kami sangat berharap pandemi ini boleh segera berlalu sehingga kami semua boleh kembali melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kami boleh melakukan ibadah di rumah Tuhan dan untuk mungkin ada adik-adik sekolah minggu ataupun keluarganya yang terpapar dengan virus COVID ini, Bapak kiranya boleh segera sembuh dan mereka tetap melihat bahwa kasih tangan penyertaan Tuhan tidak akan pernah lalu dari kehidupan mereka. Bapak yang kudus, kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, seluruh jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah di tingkat RT RW. Tuhan kiranya berkati mereka, berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan sehingga segala keputusan yang mereka ambil semuanya itu untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara ini ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau berkati Tuhan, terutama mereka dalam melayani anak-anak Tuhan, sehingga boleh semakin banyak mereka menjangkau jiwa-jiwa yang sungguh rindu akan firman Tuhan. Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang boleh menjadi saksi-saksi kecil Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat melalui diri kami karya Tuhan. Bapa, doa kami yang jauh dan sempurna ini kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, tetapi kakak berharap semua ke-9 buah roh itu jangan lupa ya untuk dilakukan supaya buah-buahnya betul-betul boleh dirasakan baik oleh adik-adik sendiri, oleh mama papa, orang-orang sekitar adik-adik, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh memiliki kerinduan untuk mau tahu memangnya Tuhan Yesus itu seperti apa sih melalui apa yang adik-adik lakukan. Kita mau menutup
menutup ibadah ini dengan kita menyanyikan lagu Sukacita. Kita menyanyikan semua buah roh yang sudah kita pelajari. Yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin Roh Kudus setiap hari. Kita nyanyikan lagi sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kawan akan pimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, mari sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita mau bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena semua kebaikan Tuhan buat kehidupan kami, buat kehidupan adik-adik sekolah minggu, buat kehidupan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami pelajari. Bantu kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk akhirnya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kawahi mau berdoa secara khusus untuk setiap kami yang ada di rumah yang saat ini masih mengalami pandemi corona ya Tuhan. Tuhan, biar kami terus boleh berharap pada Engkau, tapi juga kami boleh terus taat pada peraturan yang harusnya kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus, yang menjadi perantara kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.